Chapter 3 Xiao Lingqi berteriak dan melompat mundur seperti kelinci yang ketakutan. Jari-jarinya menyentuh bibirnya yang kebas saat matanya yang indah melebar karena terkejut dan sentuhan merah dengan cepat menyebar dari wajahnya yang cerah ke tengkuknya. Kamu menciumku lagi. Kamu memiliki reaksi yang sama seperti biasanya. Xiao Che yang tidak bersalah memiliki ekspresi patah hati di wajahnya. Ketika kita masih muda, kami selalu memainkan permainan ciuman kesukaanmu. Hari-hari ini, kamu kaget setiap kali aku mencoba menciummu. Kamu tahu itu ketika kita masih kecil. Wajah Xiao Lingqi memerah menjadi warna mawar merah. Kami sekarang sudah dewasa dan tidak bisa main-main. Anda akan segera punya istri, di masa depan kamu hanya bisa mencium istrimu. Kenapa? Karena aku bibi kecilmu. Xiao Lingqi menginjak kakinya saat dia kehilangan nafas. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menciummu? Sambil tersenyum nakal, Xiao Che meletakkan tangannya di bawah dagunya. Gadis berusia 15 tahun yang menggemaskan di hadapannya itu tidak memiliki sedikit pun penghalang, bibi kecil. Kalau begitu, kau harus menikah denganku. Xiao Lingqi mengangkat hidungnya dengan marah, pel lebih besar dari. Hei, kau bibiku, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Xiao Che berkata dengan suaranya yang lebih rendah saat matanya melebar. Bahkan kau tahu itu, jika kamu berani mencuri ciuman lain, aku akan membiarkan istrimu tahu dan membiarkannya menanganimu. HMPH, Xiao Lingqi memandangnya dengan penuh kemenangan, dengan hidungnya di udara. Suara Xiao Hong datang dari luar sekali lagi. Tuan muda, apakah Anda siap? Sudah waktunya untuk mendapatkan pengantin wanita. Iya, saya keluar sekarang. Xiao Che melihat pakaiannya saat ini, dan bersiap-siap untuk pergi. Setelah 2 langkah, Xiao Lingqi meraih tangannya dan berkata dengan wajah serius, Che kecil, sebelum pergi, ulangi janji yang kami buat kemarin, kata demi kata, atau saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Janji kemarin? Xiao Che berpikir sebentar dan berkata, baiklah, setelah memasuki pernikahan dengan Xia Qingyu, saya tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena saya punya istri. Saya akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya. Saya akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan tiba segera setelah saya dipanggil seperti sebelumnya. Saya tidak berpikir saya lupa sepatah kata pun, lebih besar dari. Hehe, anak yang baik. Xiao Lingqi tersenyum manis tetapi tidak melepaskan tangan Xiao Che. Namun, kita akan menambahkan satu lagi hari ini, yang aku lupakan kemarin. Meskipun Xia Qingyu akan menjadi istrimu, dalam hatimu dia tidak bisa melebihi aku. Ulangi itu sekarang, cepatlah. Xiao Che menatap matanya yang indah dan berkata, jika kamu menciumku, aku akan membuat janji itu. Kalau begitu nikahi aku. Xiao Che dikalahkan. Tuan muda, apakah kamu masih belum siap? Dilarang melewati keberuntungan waktu. Suara mendesak Xiao Hong datang dari luar lagi. Xiao Che meletakkan tangannya di pintu tetapi belum mendorongnya hingga terbuka. Dia berbisik, aku tidak bisa membuat janji itu karena dalam hatiku, Anda sudah menjadi nomor 1 saya. Bahkan jika ada 100 Xia Qingyu, dia tidak dapat mengejar Anda tidak tergantikan. Saat suaranya memudar, dia mendorong pintu terbuka dan pergi, kurang dari pel lebih besar dari. Xiao Lingqi berdiri diam, membeku di tempat untuk sementara waktu. Sebuah lengkungan terbentuk di ujung bibirnya dan dia dengan gembira melompat keluar setelah itu, seperti seorang gadis yang diberi permen favoritnya. Kurang dari saat Xiao Che berjalan keluar dari ruangan, tim pernikahannya yang cantik menunggunya. Xiao Hong dengan ramah tersenyum padanya. Tuan muda, tolong naikkan kuda. Dalam perjalanan aku akan melindungimu dengan semua yang kumiliki. Tapi tentu saja, hari ini adalah tuan muda yang besar, seharusnya aku tidak terlalu khawatir karena hanya akan ada hal-hal baik yang menunggu untuk terjadi. Terima kasih, Paman Hong. Xiao Che tersenyum pada Xiao Hong dan menaiki kudanya. Suara lembut tiba-tiba datang dari kirinya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Apakah saudara Xiao Che akan mengambil pengantinnya sekarang? Felicitations. Alis Xiao Che berkerut sedikit pada suara itu dan melihat 2 pria muda perlahan berjalan ke sisinya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bertubuh sedang. Dia tampan dan elegan, matanya jernih di atas wajah yang menyegarkan dan dia tersenyum cerah. Di belakangnya adalah pria yang lebih muda, lebih kurus. Langkah kakinya mengikuti dengan cepat di belakang speaker. Mengamati mereka, Xiao Che tersenyum. Oh, itu adalah Brother Yulong dan Brother Xiao Yang. Apakah kalian secara khusus melakukan perjalanan ini ke sini untuk mengantarku pergi? Xiao Yulong adalah putra pemimpin Xiao Clan. Pada usia 20, apakah itu penampilan?
bakat, penggunaan ucapan dan kebijaksanaan. Mereka berada di puncak generasi muda di klan Xiao. Kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ketiga dari realem mendalam yang baru lahir saat ini. Dia adalah ayahnya, kebanggaan dan sukacita Xiao Yunhai dan juga harapan masa depan klan Xiao. Klan memiliki harapan tinggi untuknya karena dia akan menjadi pemimpin berikutnya jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dia memiliki banyak sifat baik tetapi dia tidak pernah sombong. Dia adalah seseorang yang baik dan sopan kepada semua orang, bahkan terhadap Xiao Ce, yang dianggap cacat di mata semua orang. Dia tidak pernah mengejek Xiao Ce tetapi sebaliknya dia selembut dia sopan. Tidak hanya itu, ia sering mengungkapkan tanda-tanda keprihatinan ketika dihadapkan dengan masalah vena profunda Xiao Ce yang rusak. Xiao Ce selalu menyukai Yulong. Dia mengagumi dan menghargai kebaikan Yulong. Tentu saja, perasaan itu datang dari Xiao Ce sebelumnya. Identitas orang di belakang Xiao Yulong juga tidak sesederhana itu. Dia bukan hanya seorang murid Xiao Clan biasa. Dia adalah cucu bungsu dari penatua kedua, Xiao Yang. Pada usia 19, dia berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam dasar. Sejak dia masih kecil, dia selalu mengikuti Xiao Yulong dan mendengarkan setiap kata-katanya. Namun, dia tidak baik pada Xiao Ce seperti pada Xiao Yulong. Meskipun mereka berdua cucu dari tetua, dia tidak pernah peduli untuk Xiao Ce. Setiap kali Xiao Ce mencoba memulai percakapan, ia akan mengabaikan atau merespons dengan hidung yang terbalik. Sebagai cucu dari tetua klan Xiao, tidak hanya Xiao Ce yang memiliki tempat tinggalnya sendiri. Ia juga memiliki halaman kecil yang terpisah. Selain kakeknya Xiao Lai, bibinya yang kecil Xiao Lingqi, dan satu-satunya sahabat karibnya, sangat sedikit orang yang datang berkunjung. Pada saat ini, Xiao Yulong datang bersama Xiao yang dengan tujuan mengawasinya pergi dalam perjalanan pernikahannya. Haha, tentu saja. Xiao Yulong mendekat dengan tawa yang hangat dan berkata, orang yang kamu menikah hari ini adalah permata nomor 1 di kota terapung Cloud kami. Ini bukan hanya acara besar Xiao Clan kami, tetapi juga acara besar Floating Cloud City kami. Karena kamu memiliki kesempatan untuk menikahi harta ini, saudaramu di sini sangat bahagia untukmu. Tentu saja, saya juga iri dan malu. Hahaha. Xiao Ce juga tertawa. Kakak Yulong menceritakan lelucon yang lucu. Dengan bakat brother Yulong, seluruh populasi wanita di kota Floating Cloud adalah milik Anda untuk dipilih. Tuan muda, kita harus segera pergi, Xiao Hong memperingatkan. Brother Xiao Ce, cepatlah. Kami sangat menantikan Anda untuk secara spektakuler membawa permata paling terang di kota Floating Cloud ke dalam klan Xiao. Xiao Yulong berkata sambil tersenyum. Xiao Ce mengangguk dan segera duduk dengan erat. Tim pendamping pernikahan berkuda melintasi halaman menuju suara genderang dan gong yang berdentam langsung menuju kediaman Xia Clan. Saat Xiao Ce menghilang dari pandangan, senyum Xiao Yulong membeku dan menggelap. Dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan keras wajah Xiao yang dengan keras. Dengan suara rendah, dia mendesis, menyedihkan. Tamparan Xiao Yulong adalah pukulan langsung dan pipi kiri Xiao yang mulai membengkak. Dia buru-buru bergegas di kaki Xiao Yulong dan dengan takut berbicara. Aku jelas-jelas melemparkan bubuk jantung pembunuhan dan pesan yang kuterima mengonfirmasi bahwa dia pingsan. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. HMPH, alis Xiao Yulong mengencang dan mengubah wajahnya. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan racun yang bahkan tidak ada obatnya dari dokter situ. Tetapi kau mengacaukan semuanya? Jangan bilang kau ingin aku secara pribadi melihat Xia Qingyu menikahi Xiao Ce yang tidak berguna. Bos, anak itu baru saja pergi. Kami akan memiliki kesempatan di jalan pernikahan. Meskipun kami tidak bisa secara pribadi mengurus hal ini karena takut terlihat, kami dapat menghasut kekuatan perlawanan dari keluarga Yuan dan lainnya. Ada lelaki bangsawan lain yang mengingini Xia Qingyu. Hanya mendengarkan orang berbicara tentang pernikahan Xia Qingyu dengan Xiao Ce akan membuat gigi mereka gatal. Jika kita mendorong mereka sedikit dan pergi bersama, kita akan bisa. Jika itu benar-benar sesederhana itu, mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu mendapatkan Murdering Heart Powder? Xiao Yulong dengan dingin memotong Xiao Yang dan melanjutkan. Xiao Ce adalah yang tidak berguna selain kakeknya berada di tingkat ke-10 dari alam yang mendalam roh. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Juga, ayah Xia Qingyu sama sekali tidak keberatan dengan pernikahan ini. Siapa yang berani secara terbuka menyinggung klan Xia dan Xiao Ce? Bahkan jika anak laki-laki keluarga Yuan berkelompok dengan anak laki-laki tuan kota, keluarga mereka jelas akan mencegah mereka melakukan apapun. Dan tidakkah Anda melihat bahwa bajingan tua Xiao Hong secara pribadi mengawalnya, dengan dia di sekitar?
bagaimana mungkin masalah mulai? Saat berbicara, Xiao Yulong mengepalkan tangannya, suara tulang yang terkilir muncul di udara. Pertama kali dia melihat Xia Qingyu, dia berpikir bahwa dia bertemu malaikat dan sudah hilang. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk menjadikan Xia Qingyu sebagai wanita dalam kehidupan ini. Tapi Xia Qingyu, sebenarnya akan menikah dengan Xiao Ce yang paling dibenci oleh Xiao Ce. Bagaimana dia bisa pernah dengan rela menerimanya? Bos, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao yang melirik ekspresi wajah Xiao Yulong dan dengan hati-hati berbicara. Pikirkan tentang hal ini. Dengan Xia Qingyu temperamen yang bahkan tidak pernah peduli untuk melirik bakat di Floating Cloud City. Akankah dia bahkan menyukai anak itu Xiao Ce? Satu-satunya alasan dia menikahi Xiao Ce adalah karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Keluarga, benar-benar mustahil bagi Xiao Ce untuk menyentuh jarinya. Setelah dia memasuki X kita namun untuk klan, kemungkinan bos bertemu dengannya akan sangat meningkat. Sampai itu, Xiao Ce tidak sebanding dengan ketampanan dan bakat alami bos. Setelah beberapa saat, bagaimana tidak bisa mengesankan Xia Qingyu itu, pada saat itu. Mendengarkan kata-kata Xiao yang cemberut muram, Xiao Yulong mulai meregang sementara matanya yang sipit menyipit. Dia menyentuh ujung hidungnya dengan jarinya dan berbisik, kamu membuat poin yang cukup masuk akal. Sepertinya tidak bisa meracuni yang tidak bisa mati juga bisa menjadi hal yang baik.